Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi saudara-saudara. Di pagi yang cerah ini kita melakukan pengambilan batu dengan kesulitan yang penuh ketimbun tanah. Dengan demikian kita dituntut keprofesionalan kita dalam bekerja. Jadi sebagai operator ekskavator itu sebenarnya kita yang nggak enak-enak aja, material kelihatan. Nah ini sekarang ini kita ngambil material yang tak kelihatan, dari harus buang tanah, gali tanah dulu. Nah ini jadi pekerjaan kita makin ditaruh di kerjaan yang sulit, gimana tanah tebal, batu tak kelihatan supaya batunya keluar. Jadi begitulah, supaya untuk acuan aja bagi teman-teman bahwa pekerjaan sebagai operator itu tidak yang enak-enak aja. Kita juga dituntut di kesulitan yang seperti ini. Tapi apapun itu sulitnya, kita harus profesional. Kita harus bisa memecahkan segala persoalan di lokasi kita bekerja. Jadi ada kalanya kita ada sulit, ada kalanya kita ada kesulitan tingkat tinggi, tapi kita harus profesional dengan profesi kita, dan kita tunjukkan bahwa kita itu mampu untuk mengerjakan itu semua. Ini kelihatannya enak, telur-telur kelihatannya kayak batu, tapi ini tanahnya tebal sekali. Jadi kalau nggak terbiasa, orang yang nggak ngerti, di bawah ini dipikir tanah semua, padahal kalau kita korek, kita cari sampai flat, akhirnya tembus ke batu juga. Dan kerjaan itu sudah kita lakukan tadi untuk pengupasan tanah. Jadi sistem konturnya batu di area Madura atau di Jawa itu, saudara-saudaraku, itu penuh dengan tanah. Jadi kita harus pinter-pinter menggalinya, mencarinya. Kalau kita sekedar setelah ada batu kita ambil, setelah itu nggak kelihatan, nggak kita ambil, ya mungkin kita kerja di Jawa nggak laku, saudara-saudara. Karena di sini kalau di Jawa ini kita kerja tanpa foreman, tanpa pengawas. Jadi kita dituntut bekerja sesuai dengan kemampuan kita dan daya berpikir kita. Jadi kita harus bisa berpikir sendiri, supaya ini maksudnya apa bos, ini apa maksudnya perusahaan ini yang dikelola apa, misalnya batu. Berarti kita harus berpikir sendiri supaya keluar batu gimana caranya. Jadi kita tidak seperti di tambang batu bara. Kalau di tambang batu bara kita ada foreman, ada shift manager, berarti kita tinggal ngerjain aja. Tapi kalau pertambangan di Jawa, nah seperti ini, pertambangan di Madura itu tidak ada istilah pengawas, tidak ada istilah foreman. Dan kalau kita bekerja sebagai operator, kita dituntut mampu mengembangkan pikiran kita sendiri. Jadi tanpa ada perintah, maunya perusahaan begini, misalnya saya butuh batu, masalah kerjaan di lapangan itu urusanmu, ya seperti itu gambarannya. Bukan kita sombong atau bukan. Memang kalau kerjaan di Jawa kita itu tidak seperti di batu bara, ada foreman, jadi kita tinggal ngerjain. Kalau di Jawa kita itu harus muter otak. Kalau kita nggak bisa gitu, sama yang punya perusahaan, kita dianggap nggak bisa kerja. Jadi kita harus siap-siap untuk drop out. Karena kalau di Jawa ini, kalau di Jawa atau Madura, kalau operator, yang namanya operator, kita dituntut pekerjaan itu sesuai apa yang dimaukan yang nyewa atau perusahaan yang kita tempati kerja. Jadi kita dituntut untuk bekerja, memenuhi produksi tanpa ada panduan, tanpa ada instruksi dari foreman. Sambil kita menjalankan alat sendiri, kita dituntut untuk bisa bekerja dan menghasilkan targetnya apa yang diinginkan perusahaan. Jadi mungkin bedanya di situ. Kalau di batu bara itu kan perusahaan besar, jadi sudah pembagian pekerjaannya itu masing-masing.
divisi foreman kerjaannya sebagai pengatur lokasi atau istilah instruktur pekerjaan operator ekskavator kalau di batu bara. Nah, foreman pun sudah ada panduan dari sheet manager. Nah, sheet manager itu tugasnya ngeplan sheet manager itu kalau di lapangan namanya sheet manager produksi. Jadi target perusahaan itu yang dibebankan ke sheet manager. Makanya sheet manager itu harus mampu mengolah di pekerjaan batubara itu supaya menghasilkan produksi sesuai dengan target. Ya, di bawah sheet manager itu kalau di batubara namanya foreman. Nah, kalau foreman ini tugasnya untuk mengatur pekerjaan operator ekskavator. Misalnya kamu bagian ini, bagian top sail, kamu bagian OB, kamu bagian batubara, bagian hauling, terus bagian general itu pekerjaannya umum, yaitu untuk mengatur jalan-jalan pertambangan supaya alat-alat transportasi pengangkut batubara itu berjalan lancar, dan untuk membenahi jalan-jalan yang supaya terhindar dari genangan air, itu yang namanya general. Kalau kita di Jawa seperti di Madura ini, kita dituntut untuk bekerja sendiri, saudara-saudara. Tidak ada istilahnya pengawas. Ini seperti saya ini dilepas total, dan pimpinan pun nggak mau tahu yang di bawah. Yang penting tiap hari untuk produksi ada barang. Susahnya orang lapangan untuk yang di bawah di bagian crusher nggak mau tahu, itu urusanmu. Makanya kita dituntut untuk berpikir dalam bekerja ini, dituntut untuk di samping menjalankan alat, kita ngeset atau menata tambang dengan sebagus mungkin supaya menghasilkan produksi yang maksimal. Jadi untuk pertambangan mungkin bedanya di situ, untuk tambang batubara sama tambang-tambang pertambangan biasa di wilayah Jawa. Jadi kita sebagai operator itu bekerja harus bisa berpikir gimana apa yang dimauin yang mempekerjakan saya itu. Misalnya batu, harus dapat batu. Jadi mereka nggak mikir itu susah senangnya di atas, nggak mau tahu. Yang penting produksinya banyak. Meskipun hujan, becek jalan, mobil nggak bisa lewat, nggak mau tahu. Yang penting mobilnya tiap hari bisa ngerit. Jadi tugas kita orang lapangan untuk mengatur pekerjaan di lapangan. Meskipun licin, gimana supaya truk itu bisa masuk. Jadi tuntutan sebagai operator itu tidak semudah yang kita bayangkan, cuma gerak-gerak alat, main alat loading, naikkan material, bukan. Sebenarnya sih bisa saja seperti itu, tapi kalau kita dilepas seperti ini tanpa ada pengawasan, tapi tiap harinya harus dituntut sekian reproduksi, berarti kita dituntut pikiran kita untuk bekerja keras. Ya mungkin itu untuk acuan aja, mohon maaf untuk teman-teman semua, bukan untuk mencemooh atau merendahkan skill-skill yang lain, bukan. Ini untuk sharing kita sebagai teman. Semua orang itu, semua operator itu yang ada pandai, ada yang lebih pandai lagi, ada yang pandai lagi, lebih pandai lagi. Jadi sebenarnya itu kita seperti bikin video ini untuk sharing-sharing sesama teman-teman. Siapa tahu kalau trik saya kayak gini kurang bener, berarti teman-teman bisa ngasih masukan. Oh bang, kayak gini bang, kayak gini bang. Nggak apa-apa, kita bertukar ilmu, bertukar pengalaman, itu lebih bagus. Tapi jangan saling merendahkan, jangan saling merendahkan kemampuan seseorang. Kalau bisa jangan. Ayo kita saling membantu, saling kasih masukan. Jadi jangan kita saling sombong, jangan. Insya Allah rezeki itu sudah ada yang atur. Kalau ada ilmu, kita saling bertukar pendapat. Kalau misalnya saya kayak keliru, nggak apa-apa, kasih masukan, bang gini bang, nggak apa-apa. Kita tidak akan sakit hati, malah berterima kasih sama teman-teman, karena kita bisa saling tukar pendapat, tukar pengalaman, itu lebih bagus. Jadi setinggi apapun ilmu kita, pasti ada yang tinggi. Jadi kita harus saling
ngasih tahu, saling membantu, itu insya Allah lebih bagus. Jadi apa artinya kita bekerja seperti ini untuk sombong-sombongan, untuk merasa lebih pandai sendiri? Tidak ada sebenarnya yang pandai lebih pandai sendiri, itu tidak ada. Semua itu masih belajar. Saya pun di sini belajar. Jadi kalau ada masukan dari teman-teman, pasti saya terima dengan lapang dada. Walaupun kritikan pun dengan lapang dada, saya tidak akan pernah sakit hati. Oke, untuk sementara begitu aja teman-teman. Barangkali bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak masalah, abaikan aja. Anggap saja saya nitip nyimpen video di YouTube ini. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.